Ya, perkenalkan nama saya Rifa Aprilia. Nah, di sini tadinya kami akan membawakan materi dari Sultan itu tentang Nuo Adat. Tapi karena Nuo Adat itu tuh bentuknya sejarah. Sejarah itu penulisannya itu dan ketika diceritakan itu tidak semudah itu karena ada 4 tahap sejarah, yaitu heuristik atau pengumpulan data, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Nah, jadi nggak sembarangan untuk seseorang berbicara tentang sejarah. Sejarah itu ketika dibicarakan salah, tentunya akan merubah banyak hal, gitu ya teman-teman. Ya, jadi di sini tidak sesuai dengan kapasitas saya, karena saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi saya mengangkat tema tentang bagaimana sih melestarikan budaya daerah di sini. Ya, masih nyambung ya sama sejarah. Ya, jadi dulu sejarah itu, pembelajaran sejarah dikatakan sebagai ilmu budaya atau humaniora. Nah, IPS sendiri itu adalah kumpulan disiplin ilmu atau banyaknya disiplin ilmu, beberapa disiplin pelajaran gitu. Pelajaran itu dirangkum menjadi satu. Ada kita belajar 10 cabang bidang pendidikan, yaitu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah itu kan sudah ada di SMA, tapi di IPS itu lebih luas lagi, sejarah, hukum, ilmu bahasa, ilmu politik, sosiologi, dan psikologi. Jadi kita belajar itu semua. Kemudian di sini saya akan berbicara tentang mengajak diskusi tentang sejarah, yang artinya sejarah itu kan adalah suatu hal yang penting bagi suatu bangsa. Karena jika suatu bangsa tersebut terdapat masalah, kita belajar sejarah, kita akan mudah bangkit karena dari pengalaman masa lalu. Ya, pengalaman apa? Masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu itu bisa membuat kita bangkit ketika kita udah ada ketemu masalah. Oh, ini pernah ini masalah kayak gini. Jadi lebih tahu, lebih siap untuk bangkit gitu. Nah, sebenarnya materi ini kan yang akan dibawakan oleh Sultan tentang rumah adat. Rumah adat tradisional yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Nah, rumah adat di sini berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan musyawarah. Secara konstruksi, bangunannya itu terbuat dari kayu, ya. Temboknya kayu dan berbentuk panggung, Iya, panggung gitu. Yang fungsinya untuk tidak menyentuh tanah agar mengalirkan udara supaya udara menjadi sejuk gitu. Nah, tapi kita akan lebih luas lagi, yaitu tentang budaya. Teman-teman ada yang tahu nggak budaya itu apa? Budaya, kui opo? Budaya. Ayo, kui. Ayo. Jadi budaya itu merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang lain dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu bisa berupa bangunan, bisa berupa agama, politik, adat istiadat, ada perkakas, bahan pakaian, dan karya seni. Itu adalah suatu bentuk budaya. Nah, budaya yang ada di Nibung itu tuh apa sih teman-teman? Budaya yang ada di Nibung. Budaya yang ada di Nibung itu banyak. Kayak Bang Ferdi sama Bang Jamal. Itu menari, melestarikan dengan menari. Menari, tari apa Bang namanya? Tari melinting. Ya, tari melinting di tempatnya Pak Hussein. Itu adalah salah satu bentuk budaya.
budaya masyarakat Lampung. Di sana juga ada bentuk kebudayaan. Itu ada gamelan, ada yang nari, itu adalah bentuk budaya. Selain itu apa? Politik, tatanan hidup. Orang Lampung punya piil pesengiri, bujuluk gade, apa lagi? Sakai sambayan, nengah nyapur. Satunya? Satunya lupa. Ya, itu adalah bentuk-bentuk budaya orang Lampung. Di sini ada orang Jawa, ya ada budayanya. Orang Jawa budayanya apa? Grapyak sama tetangga itu. Kalau punya makanan satu itu ngasih ke tetangganya. Itu adalah satu bentuk budaya. Budaya bagaimana kita memperlakukan orang lain. Budaya cara memanggil keturunan. Orang Jawa kan ada keturunan, kalau ada lele, pak le, di situ kan ada juga. Itu adalah bentuk budaya. Politiknya juga ada. Jadi itu semua ada dalam budaya. Dalam budaya ada kebudayaan. Lah, kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu apa? Ayo, kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Kebudayaan itu bisa bentuknya dari pola pikir manusia yang timbul. Nah, rasa itu menimbulkan sebuah ilmu pengetahuan, sedangkan karsa itu menimbulkan sebuah hasil yang enak untuk dilihat. Tari melinting gitu loh ya. Tari melinting itu dilihat ya api, bagus. Karena itu adalah bentuk suatu kebudayaan. Nah, kebudayaan itu bisa ada karena adanya pola pikir. Adanya cipta rasa. Berpikir. Dahulu sebelum nari itu dibuat, pasti ada yang cipta itu tuh kayak punya inspirasi buat tari. Tari yang sekarang ditampilkan itu kreasi kan ya, bukan yang asli, Bang. Tari kreasi kan? Ya. Nah iya, itu kan mesti kan berpikir dulu untuk menimbulkan adanya hasil. Itu adalah satu bentuk budaya daerah. Nah, bagaimana cara kita melestarikannya? Menurut saya, ketika satu orang berani untuk mempertahankan, ada satu orang yang peduli, satu orang menggerakkan, dan satu orang mempertahankan. Itu adalah salah satu bentuk pelestarian budaya. Nah, kita di sini lagi duduk, sadar nggak sadar apa ora begini. Jateng itu tuh sadar nggak dari rumah, lah aku mau berangkat. Itu kan adalah satu bentuk kesadaran. Teman-teman duduk di sini sadar mau mempertahankan budaya tahlilan. Itu adalah suatu bentuk kebudayaan. Teman-teman sadar nggak di sini? Duduk di sini, jangan-jangan pingsan. Enggak yo, sadar yo. Sadar duduk di sini dan kita mau melakukan satu bentuk budaya dan kebudayaan. Dan saya berharap bahwa kebudayaan dan budaya ini nggak akan pernah luntur. Amin. Amin yang lebih keras dong. Amin gitu. Amin. Jadi ini seru dilihat karena teman-teman di sini ada beberapa, ada yang Jawa. Yang Jawa ada kan? Saya sendiri juga Jawa. Ada yang Lampung, ulun Lampung. Ada, jelas. Nah, itu kan seru ketika duduk bareng di sini melaksanakan sebuah bentuk kebudayaan, itu sangat seru, asik. Itu. Salah satu bentuk cara untuk melestarikan budaya dan kebudayaan. Jadi teman-teman di sini ada yang berpikir ini enggak?
kok acaranya pengajian tapi kok obrolannya kok budaya. Kira-kira ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada. Aneh ya Pak ya? Aneh. Ya karena memang di sini kita berpikir bahwa majelis ilmu itu banyak. Ilmu itu bentuknya banyak dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedikit dari yang saya tahu. Sedikit yang saya tahu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah diskusi. Jadi saya di sini bukan pemateri, semua adalah guru. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, setiap tempat adalah guru, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi kita di sini masih berguru dan masih sekolah. Siapa saja yang mempunyai pengetahuan dan mau untuk berbicara, dia adalah guru di sini.